nanti kita akan belajar mengenai yang pertama adalah pengertian determinan matriks, kemudian menghitung matriks determinan matriks ordo 2x2 dan 3x3, dan yang terakhir adalah mengenal sifat-sifat determinan matriks. Determinan itu apa? Dia adalah nilai real yang dihitung berdasarkan elemen-elemennya menurut rumus tersebut. Determinan matriks dinotasikan sebagai det dalam kurung A seperti ini. Matriksnya diberi garis mutlak seperti ini. Determinan bernilai 0 kalau dia tidak memiliki inverse, atau sering diistilahkan sebagai matriks singular, matriks yang tidak memiliki inverse, di mana begitu dihitung nilai determinannya sama dengan 0. Tapi jika determinan matriks itu tidak menghasilkan nilai 0, maka dia dikatakan sebagai matriks non singular. Artinya matriks tersebut punya inverse. Untuk inverse akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang gimana cara menghitung determinan matriks untuk ordo 2x2? Jadi saya misalkan ada matriks A dengan elemen A11, A12, A21, dan A22. Untuk menghitung determinan matriks A, atau notasinya seperti ini, adalah kalikan silang diagonal utamanya, kemudian dikurangi dengan diagonal samping. Diagonal utamanya adalah A1, A2, kalikan A11 dan A22, dikurangi dengan diagonal samping A12 dikalikan A21. Rumusnya seperti ini. Jadi, determinan matriks ordo 2x2 adalah perkalian silang diagonal utamanya dikurangi dengan diagonal samping. Contoh, carilah nilai determinan dari matriks A di bawah ini. Ada matriks A 51 min 3 2. Determinannya nanti adalah perkalian silang dari diagonal utamanya 5 dikali 2 dikurangi perkalian silang dari diagonal sampingnya 1 dikali min 3. 5 dikali 2 dikurangi 1 dikali min 3. 5 dikali 2 10 dikurangi 1 dikali min 3 adalah min 3. 10 minus dengan minus menjadi plus, 10 plus 3 hasilnya adalah 13. Nilai determinan A. Contoh lagi. Ada matriks B 1, 2, 4, 3 diminta mencari determinannya. Berarti kita kalikan silang 1 dikali 3 3 dikurangi 2 dikali 4 8. 1 dikali 3 dikurangi 2 kali 4. 1 kali 3 nilainya adalah 3, 2 dikali 4 nilainya adalah 8. Sehingga nilai dari determinan B adalah 3 dikurangi 8 atau min 5. Contoh yang kedua. Determinan matriksnya sudah diketahui, yaitu nilainya 18. Tapi di matriks tersebut ada nilai elemen. Di sini X yang belum diketahui X-nya berapa. Bagaimana cara menghitungnya? Determinan A, diplot dulu matriksnya ada 3x28. Kita mencari determinannya adalah dikalikan silang 3 dikali 8 dikurangi 2 dikali X. 3 dikali 8 dikurangi 2 dikali X. 3 dikali 8 adalah 24. X dikali 2 adalah 2X. 24 dikurangi 2X.
Di soal sudah disebutkan nilai determinannya adalah 18. Berarti 18 sama dengan 24 dikurangi 2x. 18 sudah diketahui dari soal, sedangkan 24 dikurangi 2x adalah nilai dari determinan matriks A. Untuk mencari nilai 2x bagaimana? Pindahkan variabelnya ke sebelah kiri. Minus 2x dipindah ke sebelah kiri menjadi plus 2x, sedangkan 18-nya dipindah ke sebelah kanan, 18 positif dipindah ke sebelah kanan menjadi negatif. 2x sama dengan 24 dikurangi 18, 24 dikurangi 18 adalah 6, 2x sama dengan 6, sehingga untuk mencari nilai x adalah 6 dibagi 2 atau 3. Satu contoh lagi mengenai determinan. Diketahui matriks R 235x, tentukan nilai x agar matriks R merupakan matriks singular. Masih ingat tadi, matriks dikatakan singular kalau dia tidak punya inverse atau nilai determinannya adalah 0. Ya. Jadi matriks singular, matriks yang tidak punya inverse dengan nilai determinan sama dengan 0. Kita hitung dulu nilai determinan dari matriks R. Nih, determinan adalah perkalian silang 2 dikali x dikurangi 3 dikali 5. 2x dikurangi 15. Di sini karena singular berarti matriksnya adalah 0 sama dengan 2x dikurangi 15. 2x dikurangi 15 dari penghitungan determinan. Pindahkan variabel ke sebelah kiri. 2x sama dengan 15, sehingga x-nya nanti menjadi 15 dibagi, boleh ditulis 7,5 atau tetap 15/2. Sekarang bagaimana cara menghitung determinan matriks ordo 3 kali 3 menggunakan metode Sarus? Langkah yang pertama adalah disalin atau dicopy elemen dari kolom 1 dan kolom 2. Jadi di sini ada matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kolom 1 dan kolom 2 di-copy di sebelah kanan. Ditulis ulang di sebelah kanan. ADG, ADG, BEH, BEH ditambahkan di sebelah kanan. Kemudian menghitungnya adalah dengan mengalihkan miring-miring. Mengalinya yang miring-miring, bukan orangnya ya. Jadi untuk diagonal utama saya kasih garis biru. Ini perkaliannya nanti bernilai positif. AEI ditambah BFG ditambah CDH. Sedangkan untuk diagonal sampingnya nanti mengalihkannya dengan nilai negatif. CEG min CEG dikurangi AFH dikurangi BDI. Ini rumusnya. Jadi cara menghitung matriks 3 kali 3 adalah tambahkan 2 kolom yang ada di depan di bagian belakang, kemudian dikalikan diagonal utamanya bernilai positif, diagonal sampingnya bernilai negatif. Contoh, ada matriks A ordo 3 kali 3, 121, 331, 212. Caranya yang pertama adalah tambahkan 2 kolom yang ada di depan, ditambahkan lagi di bagian belakang. Kemudian kalikan silang diagonal utama bernilai positif, diagonal samping bernilai negatif. Yang pertama adalah 1 kali 3 kali 2, kemudian ditambah 2 kali 1 kali 2,
ditambah satu lagi 1 kali 3 kali 1. Nah, diagonal utama sudah, dia bernilai positif. Sekarang kita mengalihkan ke diagonal samping yang dia bernilai negatif. Dimulai dari 2 kali 3 kali 1, kemudian bergeser 1 kali 1 kali 1, dia bernilai negatif. 1 kali 1 kali 1, satu diagonal lagi dikurangi 2 kali 3 kali 2, sehingga dihitung perkaliannya masing-masing. 1 kali 3 kali 2 6, 2 kali 1 kali 2 adalah 4, 1 kali 3 kali 1 adalah 3, dikurangi 2 kali 3 kali 1 6, dikurangi 1 kali 1 kali 1 1, dikurangi 2 kali 3 kali 2. Hasil determinannya adalah tambahkan semuanya, 13 dikurangi 19, hasilnya minus 6. Sekarang sifat-sifat determinan. Apa saja sifat-sifat determinan? Yang pertama, determinan dari matriks dan transposnya. Masih ingat kan kemarin transpos matriks itu merubah baris jadi kolom. Jadi ini notasi untuk determinan. Determinan dari A transpos tetap sama nilainya dengan determinan itu sendiri sebelum ditransposkan. Buktinya, nih, saya punya matriks A 73 min 42 di determinan dikali 2. Sekarang kita hitung transposnya. Transpos mengubah baris menjadi kolom. 73 diubah ke dalam kolom, min 42 juga diubah menjadi kolom. Determinannya 7 dikali 2 14, dikurangi min 4 dikali 3 min 12. 14 dikurangi min 12 hasilnya 26. Dari pembuktian itu, jadi bisa dikatakan kalau suatu matriks ditransposkan, maka nilai determinannya adalah tetap. Yang kedua, maka matriks persegi yang mempunyai baris atau kolom bernilai 0, maka determinannya adalah 0. Nih. Jadi kalau dia ada 00 dalam satu baris atau mungkin 00 dalam satu kolom, maka dia nanti pasti bernilai 0 determinannya. Contoh seperti ini, yang dalam satu kolom dia ada nilai 0 semuanya, maka determinannya nanti pasti 0. Sifat yang ketiga, determinan suatu matriks A yang salah satu kolomnya dikalikan suatu angka, maka nanti cara mencari determinannya adalah K dikali nilai determinan itu sendiri. Nah, matriks A 2 min 1 min 3 4. Kalau dideterminankan 2 kali 4 adalah 8, dikurangi min 1 kali min 3 adalah 3. Matriks A 2 min 1 min 3 4. Matriks A, kang alih-alih arah-arah iki. Matriks A 2 min 1 min 3 4. Kalau dicari determinannya, caranya adalah 2 kali 4 8, dikurangi min 1 kali min 3 adalah 3. 8 dikurangi 3 hasilnya 5. Ini determinan matriks A. Jika baris kedua semuanya dikalikan dengan 7, baris keduanya min 7 kali 3 min 21, 4 kali 7 28, jadi seperti ini. Maka nanti hasil determinannya adalah sama dengan 7 kali matriks A awalnya itu sendiri. Maka nanti hasil determinannya adalah 7 dikali determinan matriks A itu sendiri.
Sifat berikutnya, determinan jika salah satu baris atau kolom mempunyai faktor yang sama, maka dia dapat difaktorkan. 9. Contohnya seperti ini, ada matriks dengan elemen 9, 6, 12, 1, 2, min 1, 1, 1, 2. Kalau diperhatikan 9, 6, dan 12 ini kan kelipatan 3. Jadi 3 bisa dikeluarkan, 3, 2, 4. 9 dibagi 3 adalah 3, 6 dibagi 3 adalah 2, 12 dibagi 3 adalah 4. Contoh lain, ada matriks 2, min 1, 1, 3, 8, min 1, 1, min 12, 2. Perhatikan kolom kedua, dia kelipatan 4. Perhatikan kolom kedua, dia kelipatan 4, sehingga bisa dikeluarkan. Min 4 dibagi 4 adalah min 1, 8 dibagi 4 adalah 2, min 12 dibagi 4 adalah min 3. Determinannya nanti seperti itu. Determinan suatu matriks yang salah satu baris atau kolomnya ditukar dengan baris atau kolom yang lain, maka determinan matriks tersebut berubah menjadi negatif dari determinan semula. Misal, ada matriks 7, min 5, 2, 3. Kalau kita hitung determinannya 7 kali 3, 21, dikurangi 2 kali min 5, min 10, 21, min 10, artinya 21 plus 10, 31. Yang baris pertama ditukar posisinya dengan baris kedua. Jadi 23 ada di atas, 7 min 5 ada di bawah. Maka kalau dihitung nilai determinannya nanti akan menjadi negatifnya. 2 kali min 5 min 10 dikurangi 3 kali 7 min 21. Min 10 min 21 nilainya adalah min 31. Negatif dari matriks semula. Sifat yang berikutnya, determinan dari suatu matriks persegi yang mempunyai baris kolom yang sama dengan 0. Jadi, determinan suatu matriks sifat yang terakhir, determinan suatu matriks persegi yang mempunyai dua baris atau kolom yang sama, maka nilainya adalah 0. Contoh, matriks dengan 77 min 2 min 2. Ini pasti nilainya 0 karena ini kan sama. Ini contoh lain, misalkan matriks seperti ini. Kolom yang pertama sama persis dengan kolom yang ketiga, maka pasti determinannya adalah 0. Nah, karena tadi sudah menyimak materi mengenai determinan matriks, sekarang saatnya mencoba melatih kemampuan diri mengenai determinan matriks. 3 determinan matriks, ada 4 soal. Soal yang nomor 1, menentukan determinan dari matriks A, matriks M, matriks N, dan matriks B. Sedangkan soal nomor 2, nilai determinan matriks B sudah ketemu, diminta mencari nilai X salah satu elemen dalam matriks. Soal nomor 3, dikatakan P adalah matriks yang tidak punya inverse atau matriks singular. Tadi syaratnya matriks singular apa? Kemudian cari nilai P. Sedangkan soal yang nomor 4, ada 2 matriks, matriks A dan matriks B. Jika determinan matriks A ditambah dengan determinan matriks B, nilainya min 4. Jadi nanti cari dulu nilai determinan matriks A,
Cari dulu nilai determinan matriks B, kemudian tambahkan, nanti akan ketemu berapa nilai X-nya. Ya, itu tadi pelajaran hari ini mengenai determinan matriks. Seperti biasa, kerjakan tugasnya di buku catatan, kemudian foto, masukkan ke kantong tugas di Google Drive, lanjut dengan mengisi presensi dan form tugas di link yang sudah saya sematkan di bawah video ini. Dari saya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.